Setelah hampir 1 bulan melakukan penyelidikan dan pencarian, polisi akhirnya menangkap pelaku penculikan terhadap MA pada Senin malam. Kebahagiaan pun terpancar di wajah orang tua MA yang berhasil menemukan buah hati kesayangannya. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Pepatah itulai cocok disematkan untuk Iwan Sumarno alias Sudi alias Herman alias Jeki, pelaku penculikan terhadap MA, bocah berusia 6 tahun di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Setelah hampir 1 bulan bawa kabur MA, sang pelaku akhirnya berhasil dibekuk oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di kawasan Ciledug, Tangerang pada Senin malam. Saat ditanya tujuannya menculik MA, jawaban pelaku berbelit-belit. Bawaan nyulik itu buat apa? Jawab yang benar. Saya tujuannya bukan untuk mencuri. Saya cuma suruh Mas Heri sudah ambil anaknya. Heri siapa? Saya kenal sama dia di sana cuma baru dari Pak di jalan. Kenal sama dia di jalan. Pelaku Iwan pun kemudian langsung dibawa petugas ke Polres Metro Jakarta Pusat. Usai ditemukan, MA langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis. Korban yang tiba pada Selasa dini hari langsung dibawa masuk ke ruang instalasi gawat darurat untuk dilakukan visum. Usai dihubungi oleh petugas kepolisian, orang tua MA langsung mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Isak tangis kebahagiaan pun tak terbendung saat mereka bisa kembali bertemu dengan sang buah hati. Orang tua MA pun mengucapkan rasa terima kasih kepada petugas kepolisian yang telah berhasil menemukan sang buah hati. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengatakan saat ini polisi masih belum dapat memastikan motif dari aksi penculikan. Dan hingga kini, polisi masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Saat ini masih kita kembangkan, termasuk pelaku kita bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk kita mintai keterangan motif dari pelaku membawa korban sampai dengan hari ini. Selama dibawa kabur, dibawa kegiatannya apa aja, Mas? Sementara dari keterangan awal, terduga pelaku menyampaikan ya aktivitasnya masih sama seperti aktivitas pada saat berada di sekitar Sawah Besar ya. Mengumpulkan barang-barang bekas dari satu tempat ke tempat lain dengan juga menyertakan korban yang memang diletakkan di dalam gerobak. Hingga kini korban MA masih dilakukan pemeriksaan oleh tim medis Polri Kramat Jati. Polisi juga masih menunggu hasil pemeriksaan kesehatan dari tim medis. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi penemuan korban penculikan di wilayah Tangerang, dan kita sudah terhubung dengan reporter TV One Rusdi Muslim. Selamat sore Rusdi, apa informasi terbaru dari sana? Ya, selamat sore Tiara, serta pemirsa, dapat saya kabarkan dari Jalan Wahid Hasim, Cipadu, Tangerang, di mana memang pelaku Iwan Sumarno alias Jeki memang semalam ditangkap oleh Satuan Polres Jakarta Pusat di jalan ini. Tepat saya mengabarkan pelaku diamankan serta korban Malika Anastasia, di mana memang pada saat pelaku diamankan sempat melakukan perlawanan, di mana di dalam CCTV juga terlihat pelaku berusaha mengelak bahwa dirinya tidak melakukan penculikan. Tapi begitu dari wawancara beberapa warga yang berada di TKP, terdapat pelaku memang sering mondar-mandir menggunakan gerobak melintasi di Jalan Hasim Asari ini, Wahid Hasim ini, maksud saya. Namun begitu warga tidak mencuriga karena warga melihat seorang anak yang di dalam gerobak, tidak ada semacam kecurigaan yang beliau ini terpaksa atau memang sesuatu yang mencurigakan. Namun begitu, setelah dilakukan penangkapan, warga baru menyadari bahwa pelaku laki-laki yang berusia 42 tahun merupakan Iwan Sumarno yang selama ini dicari-cari oleh Satuan Polres Jakarta Pusat karena melakukan penculikan. Menurut pengakuan warga, setelah pelaku diamankan di tempat saya kabarkan, memang Malika Anastasia ini sempat dimandikan oleh petugas kepolisian.
untuk memastikan kondisi Malika yang memang dari pengakuan warga, Malika itu terlihat murung dan agak bingung. Di samping itu, pelaku si Iwan Sumarno sempat diinterogasi oleh petugas untuk memastikan kenapa si Anastasia dibawa oleh si Iwan tersebut. Namun begitu, Polres Jakarta Pusat membawa kedua korban dan pelaku ke Polres Jakarta Pusat. Demikian, Tiara. Ya, Rusdi, dari informasi yang Anda dapatkan, mungkin dari keterangan warga, begitu, selain memulung, apa kemudian yang dilakukan oleh pelaku di sekitaran lokasi yang kemarin sempat ditemukan Malika di sana? Ya, Tiara, memang kita ketahui si Iwan Sumarno merupakan residivis kasus pedofil yang baru keluar tahun 2021. Dari penuturan warga, memang pelaku beserta korban sering mondar-mandir di Jalan Hasim Asari ini. Namun mereka melakukan kegiatan seperti pemulung-pemulung lainnya, mencari barang-barang yang masih bisa dipergunakan, mengut barang bekas. Namun begitu memang warga yang melihat aktivitas si pelaku beserta korban tidak curiga. Karena pelaku tidak mencirikan ciri-ciri yang dicurigai oleh pihak kepolisian. Di samping itu, identitas pelaku juga diketahui warga sehingga dianggap pelaku ini sama seperti pemulung-pemulung lainnya. Namun dari hasil wawancara warga, di sini juga ada komunitas pemulung yang ketika diinterogasi atau dimintai keterangan, memang dia tidak mengenal siapa itu Iwan Sumarno atau pemuda yang menggunakan gerobak yang membawa anak kecil. Sehingga pihak polisi memastikan bahwa si pemulung yang membawa gerobak ini merupakan Iwan Sumarno, tersangka yang dicari-cari oleh Polres Jakarta Pusat. Demikian, Tiara. Rusdi, apakah Anda mendapatkan informasi di mana pelaku ini tinggal? Karena kita ketahui ini sudah lebih dari 3 minggu begitu ya, kepolisian ini nampaknya cukup kesulitan untuk menemukan MA. Ya, Tiara, memang uniknya warga melihat aktivitas pelaku seperti pemulung-pemulung lainnya. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Sehingga jika polisi mencarinya mungkin karena pelaku tidak bersembunyi atau memang pelaku sering mondar-mandir di sini memulung seperti pemulung-pemulung biasa. Sehingga warga yang melihat pun dianggap seperti pemulung lainnya. Namun begitu, dari hasil wawancara warga, pelaku memang sering melintas di sini. Bahkan memulung. Kan ada juga pengusaha yang sering membagi-bagikan makanan, sempat membagi makanan tersebut seperti pemulung lainnya. Sehingga masyarakat yang biasa beraktivitas di sini tidak mencurigai pelaku bahwa pelaku adalah pelaku penculikan si Malika Anastasia. Demikian, Tiara. Rusdi, mungkin Anda juga bisa menggambarkan, meskipun kami juga sudah mendapatkan visual CCTV-nya begitu ya, tetapi seperti apa kondisi pada saat polisi ataupun juga warga sekitar ini menemukan MA di dalam gerobak pemulung tersebut? Apakah ramai atau seperti apa? Ya, Tiara, kalau boleh saya menggambarkan, saya dapat frame sedikit, di mana ini merupakan Jalan Wahid Hasim. Jalan Wahid Hasim ini sedikit menanjak. Nah, pada saat saya menggambarkan di sini, ini merupakan tanjakan di mana gerobak yang dibawa Iwan Sumarno berhenti. Dan ketika gerobak Iwan Sumarno berhenti, itu petugas berusaha untuk menanyakan. Namun Iwan Sumarno sepertinya curiga dengan petugas sehingga dia sempat mau melawan. Namun karena petugas cukup banyak, maka Iwan Sumarno dapat dibekuk. Tapi itu, petugas sempat menginterogasi pelaku di pojokan sana, ada tulisan parkir itu. Iwan Sumarno sempat diinterogasi di daerah situ untuk memastikan bahwa yang diamankan ini merupakan Iwan Sumarno. Dan Anastasia sempat dimandikan petugas untuk memastikan kondisi Malika Anastasia yang sebenarnya. Dan memang, Tiara, kalau boleh saya mengkabarkan, di TKP ini, kalau malam memang tidak ada aktivitas karena memang di sini merupakan pusat grosir pakaian, tepatnya Pasar Cipadu, yang dimana setelah pukul 18, aktivitas warga sudah tidak terlihat. Sehingga pada saat si Iwan Sumarno beserta Malika Anastasia diamankan, kondisi jalan ini tidak seramai yang seperti Anda lihat. Namun begitu memang berkat kegigihan Polres Jakarta Pusat, akhirnya pelaku Iwan Sumarno kasus penculikan dapat diungkap. Demikian, Tiara. Rusdi, Anda mungkin juga bisa menggambarkan seberapa jauh titik lokasi penemuan MA tersebut dengan mungkin pos penjagaan ataupun juga ke kantor polisi begitu di sana? Ya, Tiara, kalau sedikit saya menggambarkan, TKP penangkapan si Iwan Sumarno alias Diki merupakan tepat perbatasan antara Kota Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan. Di tempat TKP penangkapan ini merupakan masuk dalam wilayah Pondok Aren, Polres Tangsel. Namun begitu memang
kondisi jalan ini jika melewati pukul 18 sepi sehingga Polres Jakarta Pusat beserta timnya itu melakukan penangkapan di TKP ini. Dan memang dari hasil wawancara dengan warga, si pelaku beserta korban memang mondar-mandir jalan ini memulung seperti biasa, seperti pemulung-pemulung lainnya. Demikian, Tera. Artinya memang tidak terlalu dekat ya Rusdia dengan mungkin kantor polisi yang berada di wilayah sana, di Tangerang, Banten. Kalau boleh saya sedikit menggambarkan, Tiara, memang kondisi polsek terdekat dari sini merupakan Polsek Tangerang Selatan, khususnya Polsek Pondok Aren. Namun jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 15 kilo. Namun begitu di sini juga dekat dengan Polsek Ciledug, kurang lebih yang jaraknya sekitar 20 kilo dari tempat saya mengatakan. Tiara. Oke, selain titik ditemukannya MA tadi malam, Rusdi, adakah informasi yang Anda dapatkan mengenai titik-titik lain yang dimana sering dilewati oleh para pelaku? Ya, secara jika saya sedikit menggambarkan dari hasil wawancara saya dengan warga, memang warga sempat melihat pelaku beserta korban sering pangkal di toko yang sudah tutup, di mana mereka setelah korban bercengkrama, namun warga yang melintas itu tidak mencurigai si pelaku. Dan ini merupakan jalan Hasyim Asyari atau tepatnya Pasar Cipadu, di mana dari ujung jalan Cipadu hingga ke Jalan Kreo merupakan lalu lintas yang memang tidak terlalu ramai jika malam, namun memang di sini merupakan banyak toko-toko yang tutup ketika melewati pukul 18. Demikian, Tiara. Baik, setelah penemuan dari MA tadi malam, Rusdi, apa kemudian yang dilakukan oleh pihak kepolisian sekitar di sana atau mungkin juga warga? Apa ada hal khusus ataupun juga penjagaan khusus yang dilakukan kemudian di sana? Ya, Tiara, sejauh ini tidak ada petugas kepolisian di tempat saya mengabarkan. Namun ketika semalam dilakukan aksi penangkapan, memang ada beberapa warga yang sempat dimintai keterangan oleh polisi. Apakah warga mengetahui aktivitas pelaku? Apakah warga juga mengetahui bahwa pelaku merupakan korban penculikan? Namun begitu, memang warga banyak yang tidak mengetahui, bahkan tidak menyangka jika si pelaku merupakan yang dicari selama ini merupakan pelaku penculikan yang di daerah Jakarta Pusat. Demikian, Tiara. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah Anda bagikan. Rusdi Muslim melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali.